Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Terima kasih karena telah sekali lagi bersama-sama dengan kami di dalam kebaktian kedua acara khotbah Gereja Keluang BM. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama dalam siri khotbah yang seterusnya, yaitu khotbah di atas gunung. Dan sekarang saya akan menjemput Brother John untuk doa pembuka. Terima kasih. Selamat sahabat semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu. Kau berikan kami kecukupan, keselamatan, serta kesehatan. Tuhan, pada sahabat ini kami mohon ampunan dosa kami, segala pelanggaran kami melalui perbuatan kami dan juga dalam pemikiran kami. Tuhan berkati juga persembahan dan perpuluhan yang telah diberikan, supaya ia menjadi berkat kepada pelayanan dan pembangunan gereja-Mu di dunia ini. Tuhan berkati juga pembicara kami, supaya apa yang dibicarakannya yang menjadi berkat kepada kami semua. Tuhan, kami mohon juga Kau sembuhkan penyakit yang menimpa rekan-rekan kami di luar sana. Juga sembuhkan juga rohani kami, supaya kami terus kuat dan beriman kepadamu dan terus melayani rekan-rekan kami dan semua orang di luar sana. Kami mohon juga Engkau terus melindungi kami dari penyakit dan apa juga jenis kesusahan. Engkau terus berkati kami supaya kami teguh dan terus beserta dengan Tuhan. Tuhan, semua ini serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Brother Johannes. Sekarang kita akan mendengar special numbers yang sudah disediakan oleh Gereja Bundu Rantai. Terima kasih. Salam damai saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab begitu banyak berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada saya dan juga keluarga saya. Jadi untuk itu kami ingin menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk Bila Laut Kehidupan. Bila laut kehidupanmu bergelombang, bila tawar hati dan rasa kasna, hitung satu-satu segala berkatmu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Adakah berat hatimu serta pilu? Adakah berat salibmu atas bahu? Hitunglah berkat dan hatimu yang berat, agar bergemar dan tak lagi penat. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Bila kamu lihat orang yang mewah, ingat harta surga terlebih indah. Berkat-berkat yang tak dapat dibeli akan kamu terima di negeri suci.
hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Dalam kesusahan dan pencobaan, ingat kelepasan Tuhan mau berikan, dan malaikat Tuhan juga mau jaga sepanjang perjalanan dalam dunia. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Terima kasih Gereja Bundu Rantai Kiulu atas lagu yang bertajuk Bila Laut Kehidupan. Jadi sekarang mari kita sama-sama mendengarkan khotbah daripada Pastor Chai, dan saya akan bacakan ayat inti di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Selamat sahabat kepada kita semua. Apa kabar? Saya harap kamu semua sehat-sehat. Khotbah saya hari ini bertajuk, apakah kamu membawa damai atau membawa masalah? Di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, kerana mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kamu baca surat khabar sekarang, kamu akan membaca tentang kabar perang, isu tentang perang, negara berperang melawan negara, pertangkaran di antara semasa, pertangkaran dengan anggota keluarga dan banyak lagi. Apa akar dari masalah tersebut adalah hubungan yang rusak antara manusia dan Tuhan. Apa yang diperlukan oleh seorang pembawa damai di dalam dunia yang telah rusak? Keperluan yang paling diperlukan adalah membawa damai. Tuhan mencari orang-orang wakil untuk membawa damai. Bukan tugas yang senang. Benjamin Franklin menulis kepada John Adams, diberkatilah orang yang membawa damai di dalam dunia ini. Di dunia ini, orang yang membawa damai akan sering kali dikutuk. Apakah betul? Tugas bukan senang. Selalu disalahkan, salah faham orang terhadap kita. Membawa damai adalah tidak senang dan menyakitkan. Perlu rasa dan perlu banyak emosi, energi. Bahayanya, mungkin kita dipukul atau mungkin kita kehilangan nyawa seperti apa yang Yesus lakukan. Tidak pernah menjadi pilihan. Membawa damai bukan menjadi pilihan, tetapi harus dilakukan kepada orang lain. Sekarang Juni akan mencoba bagian kedua. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pembawa damai? Yaitu nomor 1, tidak ada konflik. Di dalam Alkitab dikatakan kita harus membawa damai
Tidak boleh ada konflik. Yang kedua adalah menghindari pertengkaran. Tetapi ingat, jangan menghindari masalah. Kalau ada masalah kita selesaikan, tetapi kita harus menghindari pertengkaran. Yang ketiga yaitu tidak boleh menolong mana-mana pihak. Kita harus bertindak secara adil, karena kita tidak mau yang satu sedih dan yang satu gembira. Kemudian yang keempat yaitu kita harus menyelesaikan masalah. Tidak boleh membiarkan masalah itu seolah-olah oke lah, tak ada masalah lah, tak payahlah, padahal memang itu ada masalah. Kalau boleh kita harus menyelesaikan masalah. Arti pembawa damai. Membawa damai supaya orang dapat berdamai dengan Tuhan dan juga dengan orang lain. Membawa damai datang dari kata majemuk, damai atau pembawa damai. Di Ibrani, shalom artinya damai. Di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 25, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ini adalah ucapan berkat dari seorang imam. Pembawa damai bukan saja sekedar meluap-luap dengan harapan, mengasihi atau mengumumkan kedamaian. Lebih dari itu, pembawa damai harus membina dua asas, yaitu keadilan dan kebenaran. Pembawa damai tidak bermaksud tidak adanya konflik, mengelakkan pihak, perselisihan dengan pihak atau pertikaian. William Beckley berkata, pembawa damai harus mempunyai hubungan yang baik dalam setiap keadaan. Kita tahu pembawa damai yang terbesar adalah Yesus Kristus. Dia adalah contoh bagi kita, di mana pada saat kita ada konflik di dalam kehidupan kita, contoh terbesar kita adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, Yesaya 9 ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di dalam Lukas 2 ayat 14. Ini adalah perkataan di dalam Lukas. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Di dalam Lukas 24 ayat 36, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada kita. Damai sejahtera bagi kamu. Kehidupan Yesus. Misi Yesus adalah membawa damai di dalam dunia ini dan memulakan penyembuhan, hubungan yang damai antara kita dengan Tuhan. Dia membayar dengan harga yang mahal untuk kita supaya ada hubungan damai di dalam dunia ini. Paulus mengatakan di dalam Kolose 1 ayat 20 dan Efesus 2 ayat 15. Paulus berkata di dalam Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah dia mengadakan perdamaian oleh darah Yesus Kristus. Kemudian di dalam Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dia melihat masalah dan solusinya. Dia harus menumpahkan darahnya di kayu salib sebagai pembawa damai di dunia ini. Hanya dengan darahnya yang boleh membawa damai di dalam dunia ini.
Paulus menasihatkan kepada kita di dalam Roma 12 ayat 8. Roma 12 ayat 8, kita harus hidup damai dengan setiap orang kalau boleh. Kadang-kadang damai tidak mungkin sebab orang-orang suka bertengkar, berkelahi, tidak boleh hidup damai dengan semua orang. Sebagai seorang pembawa damai, kita harus hidup damai dengan orang lain. Di dalam kehidupan ini, kita tidak boleh dapat setuju semuanya dengan apa yang orang cakap atau apa yang orang lakukan. Ini adalah kenyataan kita selagi kita hidup di dalam dunia ini. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tuhan ingin kita menjadi pembina jembatan. Bagaimana kita boleh menjadi seorang pembina jembatan? Bagaimana kita boleh membawa damai di dalam dunia ini? Ada 4 cara menjadi pembina jambatan. Cara 1, bicara dengan Tuhan. Cara kedua, coba langkah pertama. Cara ketiga, katakan kepada orang lain apa yang kamu rasakan. Keempat, berhenti bercakap tentang orang yang menyakiti kamu. Bicara kepada Tuhan apa yang kamu lakukan dengan orang lain dan apa orang lain telah lakukan kepada kamu. Minta Tuhan memberi kamu hati yang lemah lembut. Tolong saya melihat secara mendalam keburuan di dalam hubungan dan apa sebab dari masalah. Mungkin perkataan saya gunakan salah atau sikap dan tingkah laku yang salah. Kamu harus terlebih dahulu bicara kepada orang tersebut. Jangan tunggu dia datang mencari kamu. Kamu harus menjadi yang pertama datang kepada dia. Pada saat orang bersalah kepada kamu, kamu harus lebih dahulu cakap kepada dia secara langsung. Jangan tunggu lama. Di Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di atas mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Di dalam pernyataan 5% salah di dalam masalah lagi 95% di dalam tingkah laku kita. Walaupun 5% salah di dalam masalah kita, kita perlu untuk mengaku kesalahan kita dan kita harus terlebih dulu minta maaf dengan orang lain. Katakan kepada orang lain apa yang kamu rasa. Di Amsal 15 ayat 1, jawapan yang lemah lembut meredakan kemarahan, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Di Efesius 4
ayat 29, janganlah ada perkara kotor keluar dari mulutmu, tetapi perkataan yang baik membangunkan di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya oleh kasih karunia. Katakan kepada orang lain perasaan kamu. Pertimbangkan keadaan. Fokus pada masalah bukan orangnya. Jelaskan, jangan melawan. Bekerja sama kalau mungkin. Berdamai. Berdamai lebih penting daripada mempertahankan apa yang betul. Berhenti bercakap tentang hal-hal buruk yang orang lain lakukan kepada kita. Ada satu Spanish proverbs, orang yang suka gosip akan menggosip kamu juga. Selalu selesaikan masalah dan berdamai. Tak perlu bercakap kepada orang lain perkara negatif. Tak layak. Kita tidak boleh bercakap hal yang negatif kepada orang lain sebelum kita bercakap terlebih dahulu dengan orang yang mempunyai masalah dengan kita. Kalau kamu buat perkara tersebut, kamu tidak layak menjadi pembuat damai. Seorang pembawa damai harus ada apa? Kamu harus mempunyai shalom. Itu damailah dalam hati kita. Kamu harus mempunyai pengalaman, kemudian kamu baru dapat menjadi pembawa damai. Kamu harus ada rasa damai pada diri kamu sendiri dan pengalaman damai dengan orang yang melukai kamu. Di Filipian pasal 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan salam Paulus, damai dan kasih karunia. Kasih karunia datang sebelum damai. Pertama kasih karunia, seterusnya damai. Kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dan baru ada rasa damai. Apa kamu adalah pembawa damai? Apakah kamu mempunyai hubungan yang baik dengan Yesus dan pengalaman tentang damai? Walaupun kamu disakiti, jangan gosip. Selesaikan masalah. Mengalah walaupun kamu betul jadilah pembawa damai dimanapun kamu berada, kerana kita adalah anak-anak Tuhan. Supaya kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, kerana mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kasih dan damai sejahtera menjadi bagian kita semua. Amin. Yesus mau kita menjadi pembawa damai. Dunia penuh dengan masalah, makanya membawa damai sangat diperlukan. Apakah kamu mau menjadi membawa damai di dunia ini? Hari ini Yesus mau supaya kita menjadi membawa damai. Apakah kamu bersedia menerima
panggilan Yesus. Amin. Terima kasih Pastor Chai atas khotbah sebentar tadi. Baiklah, sekarang saya akan menjemput Dito sebagai doa penutup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih kepada-Mu Bapa karena Engkau telah memberi kami kesempatan yang sangat cukup tadi untuk kami belajar firman-firman Tuhan-Mu Bapa. Bapa, biarlah firman yang kami dengar tadi akan menjadi panduan dalam hidup kami untuk menjadi panduan dalam hidup kami untuk menuju jalan yang betul Bapak, yang sesuai mengikut kehendak-Mu Bapak. Bapak, begitu juga kami ini orang yang berdosa Bapak, tetapi kepada Engkau saja kami meminta untuk mengampuni segala dosa kami Bapak. Bapak, banyak lagi permintaan kami Bapak, tetapi Engkaulah yang mengetahui yang sesuai dan yang sesuai untuk kami Bapak. Terima kasih karena mendengar doa ini Bapak. Semua ini kami minta di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Demikianlah acara khotbah kebaktian kedua kita pada Sabat ini. Terima kasih karena sudah menonton bersama-sama dengan Gereja Keluang untuk acara khotbah sebentar tadi. Jadi saya harap kita semua tetap sehat, tetap menjaga SOP di mana juga kita berada, biarlah rantaian COVID-19 ini dapat putus dan kita dapat bersama-sama sekali lagi berkumpul di gereja dan bersama-sama memuji namanya. Terima kasih. Jumpa lagi.